Dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang keempat tadi, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Lalu apa yang sebetulnya terjadi ketika dia dibangkitkan? Pada waktu itulah dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kematian, dan dia bangkit dan dia menang. Dan persoalannya adalah, Pak, lalu apa dampaknya Paskah ini? Apa dampaknya kebangkitan Yesus itu dalam kehidupan saya dan saudara? Nah, itu poin pentingnya. Setelah kalau kita mengatakan, oh Yesus disalib itu untuk menebus dosa kita. Dia sudah menanggung apa yang harusnya saya tanggung. Nah, sekarang lalu apa manfaat, apa dampak kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita semuanya? Mari lihat sama-sama di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ada kuasa yang bekerja dalam kehidupan Yesus, sehingga ketika mati dia mengalahkan akan maut itu. Bapak Ibu dan semua saudara, istilah maut, ya, istilah maut atau alam maut itu merupakan satu ucapan, satu sebutan untuk menggambarkan kuasa dari si jahat dalam skala yang paling besar dibandingkan dengan roh-roh yang lain. Oke, kita bicara roh kemiskinan, roh sakit penyakit. Nah, maut itu sudah mentok. Itu merupakan kuasa yang terbesar dari si jahat yang bisa disebut, itu disebut dengan kata maut itu. Karena maut inilah yang mencoba merenggut Yesus dari kehidupannya, supaya ketika dia disalibkan, lalu mati, lalu maut itu merenggut dan mencoba mencengkeram dia, jangan sampai dia itu bangkit kembali. Nah, itu maut. Itu kuasa puncak dari si jahat. Itu kuasa terbesar dari si jahat. Jadi ketika Yesus itu mati, turun ke dunia orang mati, dia berhadapan dengan maut. Nah, di atasnya maut sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi yang bisa disebut, yang bisa menggambarkan kuasa yang lebih besar, kuasa si jahat yang lebih besar daripada maut itu. Karena itulah dikatakan Yesus itu maut tidak berkuasa lagi dan dia mengalahkan maut ketika maut itu mencoba untuk merenggut dia. Dan iblis tidak punya kuasa yang lebih besar lagi selain maut itu. Karena itu merupakan ibaratnya last minute, itu penentuan terakhir. Kalau Yesus menang, misi penyelamatan terhadap dunia itu berhasil. Kalau Yesus bisa dikalahkan oleh maut, lalu maksud kedatangan Yesus ke muka bumi untuk menyelamatkan manusia itu akan gagal total dan iblis akan menang dengan gelang gemilang. Jadi kenapa maut? Saya ingin jelaskan kepada saudara bahwa maut itu merupakan kuasa terbesar dari pihak si jahat yang mencoba untuk mengalahkan, membinasakan dan merenggut Yesus. Dan Alkitab mengatakan bahwa maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ayat yang lain mengatakan dia mengalahkan maut. Pertanyaannya adalah, lalu kalau dia mengalahkan maut, dampaknya bagi saya dan saudara itu apa? Loh Pak, itu kan Yesus yang mengalahkan maut. Nah, Bapak Ibu dan saudara semuanya, saya berharap bahwa pengertian firman ini akan tertanam dalam hidup kita semuanya, sehingga kita ini tahu posisi kita. Sehingga kita ini tahu posisi kita. Seperti kalau kita ini di dompet kita ada ATM.
Lalu ATM itu memang ada uangnya. Lalu kita mau beli makanan atau beli sesuatu, kita bayar ATM, kita bisa. Karena kita tahu pasti ATM kita ada uangnya. Kita punya ATM, kita kelaparan, kita punya dana di bank, lalu ada makanan, kita cuma lihat, aku tidak punya uang. Loh, siapa tidak bilang tidak punya uang? Saudara punya ATM, saudara tinggal mengeluarkan dan membayarnya. Demikian juga pengertian yang mengatakan bahwa maut tidak berkuasa lagi atas Yesus. Saudara masih ingat pada waktu Yesus itu berkata kepada Petrus di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Bukan tanpa alasan dia mengatakan ini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan gerejaku yang saya dan saudara adalah bagian. Batu hidup untuk bangunan rumah rohani. Saudara secara pribadi merupakan gereja secara personal. Secara kelompok kita merupakan jemaat secara lokal. Dan secara universal kita merupakan bagian dari gereja tubuh Kristus yang satu itu. Nah, ketika Yesus mengatakan, Petrus, di atas pengakuanmu, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kenapa Yesus berani berbicara kepada Petrus bahwa aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya? Karena kalau gereja itu dibangun, lalu alam maut itu masih bisa menguasainya, tujuan dari gereja itu juga tidak akan tercapai. Kenapa? Tuhan Yesus menjanjikan kepada Petrus dan murid-muridnya, aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan gerejaku. Dan perhatikan, ini standar daripada gereja ini, otoritas dari gereja ini demikian tinggi sampai alam maut itu tidak akan menguasainya. Nah, sekali lagi alam maut itu merupakan gambaran dari kuasa si jahat pada level yang sudah mentok. Kenapa? Karena Yesus tahu sebelum gereja itu dibangun, yaitu terbentuk pada waktu Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Roh Kudus dicurahkan, itulah gereja mula-mula atau jemaat mula-mula. Nah, sebelum gereja itu berdiri di kayu salib, Yesus sudah mengalahkan maut. Jadi Yesus bisa bicara kepada Petrus dan teman-temannya, nanti ya kamu akan mendirikan gerejaku, kamu akan merupakan bagian dari gerejaku. Dan alam maut itu nanti aku sudah mengalahkannya. Aku sudah mengalahkannya. Dan itu tidak akan bisa mengganggu gerejaku. Tidak akan bisa mengganggu saya dan saudara. Betapa ajaibnya. Saya berharap saudara mengerti akan pengertian ini. Supaya saya dan saudara tidak diombang-ambingkan lagi. Supaya saudara dan saya tidak dibingungkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pak, dengan semua penderitaan, dengan semua kesengsaraan, dengan semua kesulitan ini. Menjelang hari kedatangan Yesus, Alkitab mengatakan keadaan akan makin buruk, makin buruk, makin buruk, makin buruk, makin buruk, dan makin buruk. Peperangan, bencana yang jahat itu akan makin memuncak. Tapi itu semua tidak akan bisa mengalahkan saya dan saudara. Karena posisi saya dan saudara itu di atas itu. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, keadaan dan kekacauan ini akan betul-betul membingungkan luar biasa. Tapi bagi saya dan saudara yang adalah sudah ditebus dan kita mengalami kuasa kebangkitan itu, posisi saya dan saudara itu berbeda.